Rut pasal 1 ayat yang Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, kita bersaut-sautan. Ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kita kembali bisa bersama-sama beribadah dan menggali kebenaran firman Tuhan.
Nah, tema yang diberikan untuk pagi hari ini itu adalah pergumulan pasti berlalu. Temanya susah ya, gitu ya. Gitu. Waktu saya mempersiapkan agak bergumul juga. Kenapa? Sebab nanti kalau sudah selesai khotbah, ada jemaat yang pergumulannya tidak berlalu, protes nanti gitu ya. Saya juga bisa diprotes gitu. Jadi Bapak Ibu, ya saya sendiri juga tidak menjanjikan apa-apa begitu ya. Tetapi kita mau sama-sama belajar yang Tuhan janjikan dari firman Tuhan. Nah jadi tadi kita sudah membaca dari kitab Rut, pasal 1 ayat 22. Saya mau menunjukkan satu gambar kepada kita. Bagi kita yang sudah pernah menonton Lion King ya waktu tahun 94 dan kalau nggak salah diputar kembali tahun ini beberapa bulan yang lalu. Tentu kita familiar dengan satu istilah atau satu scene adegan yang disebut sebagai Hakuna Matata, gitu ya. Hakuna Matata ini adalah satu falsafah hidup ya, atau satu filosofi yang menggambarkan bahwa kalau ada masalah udah tidak perlu dihadapi, tetapi ditinggalkan saja, gitu. Atau kita tidak perlu melihat masalah itu. Jadi waktu itu adegannya adalah Simba, si singa kecil itu, dia punya masalah di rumahnya. Dia sudah melakukan satu kesalahan yang cukup besar, atau paling tidak itu yang dia pikir. Dan dia pergi jauh dari rumahnya dan bertemu dengan temannya, yaitu Pumba dan Timon. Nah, Pumba dan Timon memperkenalkan filosofi ini gitu ya, Hakuna Matata. Jadi Simba waktu itu awalnya tidak mau menerima, tapi lama-lama asik juga begitu ya. Ada lagunya tapi panjang 4 menit, jadi saya pikir nggak usah gitu ya Bapak Ibu ya. Hakuna Matata begitu. Ini adalah film kartun, film untuk anak-anak. Bagi kita orang dewasa, ya ini mah tontonan anak kita lah ya, di sekolah minggu biasanya begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan, Hakuna Matata itu bukan cuma untuk anak-anak ternyata. Hakuna Matata itu terus-menerus dinyanyikan bahkan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Mereka mungkin tidak menyebutkan Hakuna Matata, tetapi mereka menghidupinya. Menghidupi kalau ada masalah, sudahlah tutup mata saja. Kalau ada masalah, tidak mau hadapi. Kalau ada masalah, nambing. Jadi benar-benar mendinginkan hati, tidak merasakan sama sekali. Tidak betul-betul menghadapinya muka dengan muka. Seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, seluruh kehidupan manusia, setiap aspeknya, jikalau tidak sungguh-sungguh berada dalam Tuhan, setiap aspek kehidupannya, tujuannya cuma 2. Yang pertama adalah meminimalisasi masalah, seminimal mungkin. Yang kedua, semaksimal mungkin memperbanyak kebahagiaan. Semua aktivitas, semua nafas hidup manusia, jikalau dia tidak di dalam Tuhan, bisa direduksi hanya ke dalam 2 hal itu. Betapa indahnya kalau hidup itu minim masalah, kalau bisa tidak ada. Dan semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya kebahagiaan. Saudara, bagi kita yang, atau khususnya untuk Bapak Ibu yang sudah sangat berpengalaman tentu ya di dalam usia dan banyak makan asam garam dari kehidupan, pasti tahu bahwa hidup yang seperti itu tidak ada. Sini dikatakan, a problem-free life does not exist. If your life has no problems, you are not truly alive. And that's a big problem. Karena Tuhan mengizinkan masalah-masalah di dalam hidup kita, dan kadang-kadang Tuhan tidak mengangkat itu, begitu. Tujuannya adalah untuk membentuk kita, membentuk otot-otot rohani kita, bahkan membentuk karakter kita, untuk kita menjadi, kalau anak-anak muda sekarang suka pakai istilah a better version of ourselves gitu ya, untuk menjadi satu pribadi kita yang lebih baik, atau kalau menurut firman Tuhan dikatakan untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah melewati rentang kehidupan yang panjang pasti tahu bahwa setiap fase kehidupan punya pergumulannya sendiri. Tentu saja setiap fase pergumulannya pasti lewat, begitu. Tetapi sesudah lewat dari fase itu, dia masuk ke fase yang baru, Tuhan percayakan satu pergumulan yang baru lagi. Terus menerus sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara,
di dalam konteks yang tadi kita baca di Alkitab, Naomi juga sedang bergumul, dia sedang berada dalam fase kehidupannya. Saudara, Naomi sedang bergumul di dalam pergumulan. Yang pertama-tama pergumulan Naomi itu adalah pergumulan fisik, yaitu pergumulan tentang kelaparan. Jika kita membaca di ayat yang pertama, di sana kita melihat bagaimana kelaparan itu begitu hebat, begitu besar, sehingga Naomi, suaminya Elimelek, kedua anaknya, dan juga menantunya, itu mereka harus pindah dari Israel ke Moab. Saudara, pindah dari Israel ke Moab dan menetap di sana, itu bukan hanya satu informasi geografis sebetulnya. Karena bangsa Israel itu tidak bersahabat dengan orang Moab. Kalau kita ingat di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 25, Moab itu adalah satu daerah yang Tuhan perintahkan bangsa Israel itu untuk hati-hati gitu kalau lewat situ. Kenapa? Jangan sampai kamu terbawa oleh istri-istri mereka, dikatakan, lalu akhirnya menyembah berhala, Tuhan katakan seperti itu. Nah, Raja Moab pada waktu itu meminta bantuan dari Bileam. Bileam ini adalah seorang pelihat begitu ya. Bukan berarti yang lain matanya buta, Bileam cuma bisa lihat gitu. Bileam ini adalah seorang yang bisa dalam tanda kutip seperti menurunkan kutuk atau menurunkan berkat pada waktu itu. Sehingga Bileam dipakai oleh Raja Moab pada waktu itu. Cobalah ini kutuki begitu ya bangsa Israel. Tetapi Bileam sudah berkali-kali berusaha mengutuk begitu. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah berkat bagi bangsa Israel, bukan kutuk. Tapi kalau kita membaca terus sampai pasal 25, bahkan kita melihat sampai Wahyu pasal 2 ayat 14, kita tahu bahwa siasat yang diberikan Bileam itu bukanlah kutuk dari mulutnya. Tetapi siasat yang diberikan adalah serahkan saja istri-istrimu begitu. Nanti orang Israel itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka akan menyembah berhala dan mereka akan meninggalkan Tuhannya, yaitu Allah Yahweh. Dan betul saja. Ketika orang Israel melihat perempuan Moab, lalu mereka lupa lagi terhadap komitmen atau covenant yang mereka sudah buat kepada Allah perjanjian, maka dengan mudah mereka langsung melakukan hubungan bersama dengan perempuan-perempuan Moab itu, bahkan di tenda-tenda Israel, sampai membuat Musa, Harun, dan seluruh pemimpin Israel itu menangis sedih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Moab itu bukan pilihan yang baik. Jadi kalau Elimelek dan juga Naomi beserta dengan keluarganya itu sampai akhirnya pergi ke Moab dan menetap di sana, itu pasti karena amat sangat terpaksa. Berarti kelaparan yang ada di Israel itu kelaparan yang sangat dahsyat. Yang betul-betul membuat mereka kalau tidak pergi ke sana, kita bisa mati di Bethlehem. Dan unik sekali karena Bethlehem itu adalah rumah roti, ya bahasa Ibraninya itu Bet itu rumah, lalu lehem itu adalah roti. Tetapi justru di rumah roti itu mereka mati, hampir mati kelaparan. Ini adalah pergumulan yang pertama yang Naomi hadapi. Tetapi ada pergumulan yang lebih besar, yaitu pergumulan yang disebut sebagai pergumulan psikis atau psikologis. Saudara, tadi di dalam perikop yang kita baca, Naomi itu baru kehilangan suami dan anak-anak mereka, ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Naomi itu sedang berada dalam kondisi yang namanya berduka, kondisi grieving ya. Ayat 20 sampai ayat 21 di sana dikatakan Tuhan, tangan Tuhan yang Maha Kuasa sudah menekan aku begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi Naomi itu hidup itu pahit. Bahkan di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang Naomi alami pada saat ini adalah sama seperti kalau orang sedang grieving, sedang berduka, sedang berada dalam pergumulan. Dia akan melihat Tuhan yang awalnya adalah Allah sebagai pemelihara hidupnya, maka dia akan melihat Tuhan itu sebagai sumber masalah. Tuhanlah yang menyebabkan ini. Nah, itulah kalimat Naomi. Jadi waktu Naomi memandang kehidupannya, dia melihat hidup itu pahit. Hidup itu bitter. Dan ketika dia memandang Tuhan, kalau kita baca ayat 21, kalimat-kalimatnya itu jelas sekali. Bagi Naomi, Tuhan itulah sumber masalahnya. Tuhan yang menyebabkan semua ini dalam hidupku.
Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Tuhan naik saksi menentang aku. Tuhan mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi Naomi itu betul-betul desperate hidupnya. Betul-betul sengsara hidupnya. Di tengah zaman hakim-hakim itu. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang begitu terpuruk dan berada dalam pergumulan, Tuhan menghadirkan Ruth. Tuhan membawa Ruth bagi Naomi. Bapak Ibu Saudara, Ruth ini perempuan yang luar biasa sekali. Kalau kita membaca kitab Ruth menggunakan lensa atau kacamata orang feminis begitu ya, atau teologi feminis, biasanya mereka mengatakan, oh ini adalah usaha dari kaum feminis untuk mendobrak tatanan gitu ya, tatanan yang waktu itu sedang berkuasa, yaitu para laki-laki. Kira-kira begitu. Tetapi kalau kita membacanya dari lensa sejarah keselamatan Tuhan, dengan hadirnya Ruth, itu sebenarnya adalah Tuhan masih memberi harapan. Memberi harapan bukan hanya bagi Naomi, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel dan bagi umat perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Ruth menunjukkan cinta kasihnya kepada Naomi di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Dengan cara apa Ruth menunjukkan cinta kasih kepada Naomi? Yang pertama-tama yang Ruth lakukan di tengah-tengah pergumulan Naomi, Ruth itu menyertai. Saya mau ulangi kata itu. Ruth itu menyertai. Saudara, menyertai itu berarti hadir. Menyertai itu berarti meluangkan waktu. Menyertai itu berarti willingness untuk dilibatkan. So, dalam hidup kita ada pepatah yang mengatakan, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Kira-kira begitu ya. Tetapi bagi Ruth, pepatah yang berlaku di dalam hidupnya adalah, a friend in need is a friend indeed. Sahabat yang sesungguhnya atau teman yang sesungguhnya justru adalah teman yang hadir di tengah-tengah ketika dia dibutuhkan. Begitu. Ada kalimat yang mengatakan, jangan hitung temanmu ketika engkau bersuka cita. Tetapi hitunglah temanmu ketika engkau sedang berduka cita. Saudara, di ayat yang ke-16 dan 17 di sana dikatakan, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu lah Allahku. Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ada satu pola pengulangan. Ruth berkata kepada Naomi, engkau pergi, aku pergi. Engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamu, itu juga bangsaku. Allahmu, itu juga Allahku. Saudara, ini adalah sebuah penegasan yang disebut sebagai solidaritas kasih. Bukan cuma masalah senasib dan sepenanggungan, tetapi karena betul-betul kasih yang dinyatakan di dalam tindakan nyata. Dan kalau kita perhatikan ayat 16 dan 17, itu ada perbedaan penyebutan. Di ayat yang ke-16, Ruth itu menyebut Allah. Tetapi di ayat yang ke-17, Naomi mengganti penyebutan itu dengan kata Tuhan. Dan semuanya huruf besar. Dan kita tahu bahwa Tuhan dengan semua huruf besar, itu hanya bangsa Israel yang tahu, karena itu adalah nama proper name dari Allah Israel, yaitu Adonai. Yahweh yang diberikan hanya kepada bangsa Israel. Jadi di sini kita bisa melihat ada satu pergeseran. Dari satu bentuk sebutan umum, Ruth itu beranjak menjadi satu bentuk pengakuan iman. Jadi kasihnya kepada Naomi itu bukan semata-mata kasih biasa. Tetapi kasihnya kepada Naomi itu adalah kasih yang nyata dari iman. Saudara, bagi Ruth, ortodoksi yang benar atau iman yang benar, pengajaran yang benar, itu harus dinyatakan di dalam ortopraksi. Artinya pengajaran yang benar itu dinyatakan di dalam komitmen dan tindakan untuk memberi diri menyertai mama mertuanya yang sedang menderita, yang sedang bergumul. Sudah banyak orang berkata tentang pengajaran yang benar. Dan kadang-kadang ketika meributkan pengajaran yang benar sampai lupa apakah hidupnya juga merefleksikan pengajaran yang benar itu. Bagi Ruth, keduanya tidak bisa dipisahkan. Jikalau dia hidup di dalam pengajaran iman kepada Allah Yahweh itu,
maka bagi dia harus menyatakannya kepada orang yang sedang menderita, yang sedang bergumul itu. Saudara, kalau kita mau kalimatkan ulang ya, kalimat Rut, kira-kira kalau saya parafrase bunyinya mungkin seperti ini. Dia berkata kepada Naomi, Mama Naomi, aku akan menyertai engkau, Mama Naomi. Hadir bagimu, berbagi penderitaan bersamamu. Dan aku akan melakukannya sebagai wujud imanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup itu penuh pergumulan. Hidup itu juga penuh pergumulan bagi Naomi. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi satu penghiburan di dalam poin ini adalah Ruth itu hadir bagi Naomi. Dan dengan kehadirannya, dia menyatakan kasihnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan satu hal yang beberapa bulan ini para pemuda ya melakukan sesuatu disiplin rohani ya. Itu ada mungkin ada beberapa pemuda yang di sini juga yang ikut begitu ya. Ini beberapa bulan ini kami melakukan yang disebut sebagai namanya Sobat Sabat. Nah, ini adalah ide pertama-tama dari Diaken Yosua tuh ya, yang duduk di depan. Diaken Yosua. Ini Sobat Sabat. Saudara, Sobat Sabat ini adalah satu tindakan di mana teman-teman pemuda ini belajar untuk menarik diri dari ritme kehidupan biasanya yang tepat, lalu memaksa diri untuk berdiam di hadapan Tuhan. Ya. Berdiam di hadapan Tuhan dengan menggunakan Lectio Divina, biasanya diambil dari STP atau satu bahan renungan, lalu ditaruh dalam bentuk digital dan kami diberikan Alkitab audio ya, Alkitab audio. Saya jarang mendengarkan Alkitab dengan Alkitab audio, jarang sekali. Jadi waktu saya mendengarkan itu memberikan kepada saya satu nuansa yang berbeda ya, gitu. Ada nadanya, ada settingnya, begitu, ada moodnya, begitu. Dan itu memberi saya waktu seperti dikondisikan untuk akhirnya bisa berbicara dengan Tuhan, begitu. Bisa membawa hati kepada Tuhan. Nah, saudara, ini proyek dari teman-teman yang namanya Cappuccino nih. Kalau ditanya ke saya, kenapa namanya Cappuccino? Nah, saya juga nggak tahu nih ya. Ini mesti ditanya kepada teman-teman pemuda begitu. Kenapa tidak Cafe Latte? Karena pemuda GPO Cafe Latte begitu ya. Ini ada satu nih. Ya, jadi Cappuccino itu saudaranya Cafe Latte begitu. Tapi Ibu Saudara, dan ini sobat-sobat ini tentu terbuka bukan hanya untuk para pemuda saja, tetapi juga terbuka bagi setiap kita yang mau belajar untuk bersama-sama berdiam di hadapan Tuhan, begitu ya. Bukan berarti rekan-rekan yang ikut sobat-sobat ini mereka sudah mengerti apa artinya sabat. Saya kok melihat nggak begitu ya. Malah sebetulnya mereka ini sebenarnya sedang berusaha untuk belajar restful di tengah-tengah kehidupan yang sangat restless. Khususnya di Singapura ya, ketika semuanya bergerak dengan sangat cepat. Dan mereka belajar untuk restful. Saya pribadi juga terberkati dengan program ini, dengan acara ini. Ya. Tapi Ibu Saudara, saya mau bagikan ada satu bahan renungan yang buat saya pribadi sangat berkesan ketika kami sama-sama melakukan Sobat Sabat ini. Jadi waktu kami melakukannya itu bisa di Jurong Lake, begitu ya, Jurong Lake Garden. Yang ini fotonya saya ambil dari punya Yosua ya, di Fort Canning. Begitu. Jadi di tengah-tengah taman seperti itu. Nah, ada satu renungan yang buat saya sangat berkesan, yaitu diambil dari STP renungan yang lalu, yang baru saja sobat-sobat yang kami lakukan ya. Biasanya itu minggu pertama setiap bulan. Ini berbicara tentang dua orang sahabat, yaitu Muhammad dan Samir. Muhammad ini adalah seorang Muslim, dan Samir ini adalah seorang Kristen. Saudara, ini adalah kisah nyata dari Suriah. Ya. Muhammad ini adalah seorang Muslim, dia buta. Sedangkan Samir ini adalah seorang Kristen, tubuhnya kecil, dan dia lumpuh. Jadi sehari-hari dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa terus beraktivitas, maka yang dilakukan adalah Muhammad ini akan menggendong Samir. Muhammad yang buta itu bergantung pada matanya Samir untuk menunjukkan jalan. Sementara Samir yang kecil dan lumpuh itu tidak bisa pergi kemana-mana, bergantung kepada Muhammad yang
yang kakinya kuat, yang bisa membawa dia. Setiap hari mereka berjalan-jalan di Damaskus, dan setiap hari mereka juga melakukan aktivitasnya. Hingga tiba satu saat di mana salah satu dari mereka meninggal, yaitu Samir. Ketika Samir meninggal, Muhammad itu tidak bisa pergi kemana-mana. Dan dia tinggal di dalam kamarnya, dia diam saja, lalu dia nangis. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan dia terus-menerus berdiam di dalam kamarnya sampai 1 minggu. Dan tidak lama kemudian, dia pun juga akhirnya menyusul Samir. Saudara, Muhammad sedih bukan karena semata-mata dia kehilangan matanya, begitu ya. Karena dia nggak bisa jalan lagi, bukan. Tetapi dia kehilangan matanya itu dalam diri orang yang sangat dia kasihi, yaitu sahabatnya, Samir. Yaitu benar-benar dia merasa sehatis penanggungan, merasa dekat, dan mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dia amat sangat bersedih. Itulah sebabnya dikatakan, ketika orang buta membawa orang lumpuh, ini satu kutipan yang diambil dari STP itu juga. Ketika orang buta membawa orang lumpuh, mereka akan terus berjalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan pergumulan, pasti ada pergumulan. Kita juga tahu bahwa Tuhan akan membawa pergumulan itu lewat. Kita tahu itu, bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam rentang ketika kita masih, Tuhan izinkan, berada di dalam pergumulan itu. Apakah kita hadir bagi sesama kita? Apakah kita hadir bagi pasangan kita? Suami dan istri kita. Masing-masing pasti punya pergumulannya sendiri-sendiri. Para suami juga bergumul di kantor, di dalam pekerjaannya, di bisnis. Para istri juga bergumul dengan anak-anak, dengan berbagai macam. Pertanyaannya bukan apakah kita tidak bergumul, tetapi apakah kita hadir bagi mereka. Begitu juga kita sesama teman. Bagi teman-teman di kampus, teman-teman di dalam pekerjaan, apakah kita hadir bagi mereka? Saya masih ingat ketika kami sedang berdiri di depan pintu itu ya, waktu sharing-sharing menyambut jemaat datang. Dan saya dengan Pendeta Jeffrey waktu itu sharing, ada satu gumulan juga waktu itu. Membicarakan tentang kadang-kadang kalau ada remaja yang baru datang dari Indonesia ke Singapura, itu bergumul pasti dengan adaptasi, dengan komunitas dan lain sebagainya, dan butuh waktu. Nah, waktu itu kami bertanya, pas kebetulan Diaken Ineke lewat begitu ya. Ineke waktu Diaken Ineke ada nggak ya? Mungkin di KU2 nanti ya. Ineke waktu pindah ke Singapura, bergumul nggak? Wah, bergumul banget Pak, struggle saya gitu ya. Wah, struggle. Terus bagaimana survive-nya? Oh, ada teman-teman, katanya gitu. Dia bilang ya, ada teman-teman yang sama-sama. Nah, teman-teman dari NTU, NUS, betul nggak begitu? Kepaksa kelihatannya. Betul ya. Teman-teman kita itu bukan kebetulan mereka ada dalam hidup kita. Mereka itu anugerah dari Tuhan yang membuat kita bisa bertahan. Saudara, di sini yang menjadi perenungan adalah apakah kita juga menjadi teman bagi sesama kita. Yang Ruth lakukan bagi Naomi. Saudara, itu hal pertama yang Ruth lakukan ketika melihat orang yang sedang bergumul, yaitu Naomi. Yang kedua yang Ruth lakukan, ketika berada di dalam pergumulan, maka yang Ruth lakukan adalah dia membangkitkan semangat atau harapan. Jadi dia bukan hanya menyertai hadir, tapi Ruth itu juga membangkitkan harapan Naomi. Saudara, kalau kita membaca perikop ini tadi, sebenarnya banyak kontras di dalam narasi ini. Mari kita lihat kontrasnya. Kontras yang pertama itu adalah di sana kita lihat Naomi berkata dari keluarga yang utuh, lalu dia menjadi kehilangan keluarganya. Lalu dari Bethlehem itu pindah yang adalah rumah roti menjadi orang asing di Moab. Lalu dari yang namanya Naomi itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan kira-kira artinya itu adalah my delight.
atau sweet, manis begitu. Dan lalu dia berkata, panggillah aku Mara, begitu ya, karena hidup itu pahit, dia berkata. Lalu yang keempat, dari Tuhan sumber harapan, di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya, memberikan makanan kepada mereka, begitu ya. Lalu Naomi itu berubah pikirannya, pandangannya menjadi dia berkata Tuhan sumber masalah. Tetapi hidup Naomi walaupun hidup Naomi di sini tanpa harapan, Ruth itu memberikan harapan kepada Naomi. Ruth memberikan harapan dan membangkitkan harapan kepada Naomi. Itulah sebabnya, maka polanya dibalik lagi di sini. Dari kehilangan keluarga, maka oleh karena Tuhan bekerja di dalam diri Naomi, kalau kita membaca begitu ya di dalam fasa-fasa berikutnya, maka Tuhan memberikan kembali keluarga. Ada cucu, gitu. Tuhan memberikan anak, Tuhan memberikan cucu. Dari orang asing di Moab, mereka akhirnya kembali ke Bethlehem di pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Dan mereka menceritakan bagaimana benar-benar Tuhan memelihara kehidupan mereka. Lalu dari bitter, dari marah, lalu di pasal-pasal berikutnya, pasal 4 khususnya ayat 14 sampai 15, Naomi itu dipuji-puji oleh tetangga. Karena sekarang udah ada cucu, begitu. Udah ada cucu, udah dapat keturunan, dipuji-puji. Hidupnya jadi sweet kembali. Karena Tuhan bekerja melalui Ruth. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan sumber masalah. Dan akhirnya Naomi bisa melihat bahwa Tuhan sumber harapan, Tuhan sumber sukacita. Tapi Ibu Saudara, Ruth membangkitkan harapan bagi Naomi dengan cara menolong dengan tindakan. Pasal 2 ayat 2, inisiatif menolong, menawarkan tindakan. Apa yang bisa saya bantu? Melibatkan diri. Dan Naomi ditolong dengan berbagai cara. Khususnya Naomi ditolong untuk melihat bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan sekalipun, justru karena keterlibatan Ruth di situ. Dan saudara, kalau kita tarik cerita Ruth ini sampai sekarang, maka sebetulnya Ruth itu bukan hanya memberi harapan bagi Naomi. Tapi Ruth itu memberi harapan bagi Israel, karena Israel tidak punah karena kelaparan itu. Tetapi akhirnya ada terus kehidupan dan ada terus garis keturunan. Tetapi tidak cukup hanya sampai situ. Ruth itu memberi harapan bukan hanya bagi Naomi, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kita. Dan bagi kita yang tinggal di Singapura. Karena dari garis keturunan Ruth itulah hadirlah Isai, ayah dari Daud. Dan hadirlah Daud. Dan dari garis keturunan Daud itulah hadirlah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah bekerja di tengah pergumulan yang pelik seperti itu. Allah bekerja di dalam hati seorang perempuan sederhana yang betul-betul mau hadir dan mau memberikan bantuan seberapa yang dia bisa. Bapak Ibu Saudara, itulah tidak heran Ruth itu diberi gelar apa? Ruth diberi gelar, dia adalah perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga menolong dan memberikan harapan bagi sesama kita? Saudara, ada satu cerita di film. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang familiar dengan cerita ini, ya, film ini. Ini judulnya adalah 1 to 8, ya. Mereka membacanya 1 to 8. 1 to 8 Circle. Ini adalah satu cerita drama sebetulnya, bercerita tentang kehidupan hawker. Beberapa tokoh atau beberapa keluarga yang menjual makanan di hawker itu, gitu. Nah, saya tertarik dengan cerita ini karena menurut saya agak sedikit berbeda, begitu ya. Ada satu perspektif yang lain. Diberi nama 1 to 8 karena bunyinya seperti seolah-olah want to eat, gitu. Ya, jadi dikasih 1 to 8, gitu. Lalu circle itu sebenarnya menggambarkan kehidupan mereka yang sebenarnya seperti sebuah circle, yaitu sebuah kesatuan. Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita ini itu dikisahkan paling tidak keunikannya itu adalah karena mereka menggunakan 4 bahasa, ya. Yang pertama itu bahasa Inggris, lalu bahasa Chinese, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Tentu mereka menggunakannya tumpang tindih begitu. Nah, ada 4 keluarga, yaitu yang pertama Uncle Larry, ya, dan Auntie Agik. Mereka berjualan kopi dan minuman. Biasanya kalau kita ke hawker pasti ada lah stall-stall seperti ini. Yang kedua itu adalah Bapak Chandra, bukan Pak Chandra yang di depan tentunya ya. Ini Pak Chandra dan keluarganya, mereka berjual makanan India. Nasi biryani, prata dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Ibu Aisyah,
dan juga suaminya Halim, ya, yang kemudian meninggal dan digantikan dengan Nurul, ya, tidak ada di dalam foto itu. Mereka berjualan mie rebus yang sangat terkenal di sana. Dan yang terakhir itu adalah Dominic, seorang pemuda yang sedang berdiri, ya, di sebelah kiri dan memegang note begitu, dan bersama dengan adiknya Sherry. Nah, Sherry ini unik karena dia menderita autism, gitu. Jadi bersama-sama mereka, karena masih muda, mereka berjualan Western food, ya, jadi hotdog dan lain sebagainya. Jadi kehidupan mereka itu sebenarnya adalah seputar jual-menjual sebetulnya, ya, persiapan dan lain sebagainya. Kehidupan yang remeh-temeh dalam tanda kutip begitu, ya. Tidak ada riset, tidak ada sesuatu yang wah, tidak ada yang besar. Kehidupan yang betul-betul biasa seperti itu. Tetapi dari kehidupan yang biasa itu, disitulah gemerlapnya nilai-nilai kehidupan. Disitulah perjuangannya nilai-nilai kehidupan. Disitulah apa artinya mereka menjadi keluarga. Ada sesuatu yang terjadi di dalam Dominic stall. Ya. Di stallnya Dominic itu ada satu kejadian. Dominic ini istrinya sedang mengandung. Senang sekali. Nah, tapi Dominic ini tidak bisa meninggalkan stallnya, gitu ya. Karena adiknya yang autis itu tugasnya itu sebenarnya hanyalah mempersiapkan hotdog, begitu. Jadi dia grill hotdognya, lalu dia mempersiapkan bahan-bahannya sampai akhirnya itu jadi. Lalu Dominic yang kasih garnish, ya, finishing, lalu kasih ke pelanggan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan untuk mereka yang menderita autistik, mereka itu sangat amat peka dengan keteraturan, begitu. Jadi tidak boleh itu di reverse atau diganti atau dikurangi, ditambah. Jadi kalau udah begitu. Jadi harus persis seperti itu. Nah, dia sampai bisa hafal berapa takarannya, kecapnya berapa mili, begitu ya. Itu kalau grillnya berapa detik, begitu. Dia bisa hafal semuanya seperti itu dan tidak boleh diganti. Nah, Dominic ini makin lama akhirnya kedainya itu makin terkenal. Pelanggannya juga makin banyak. Nah, siang itu dia bilang, saya mau lihat istri dulu ya, Sherry. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena sudah ada janji dengan Gaini, dengan dokter kandungan. Karena yang lalu istrinya sudah pergi sendirian. Masa kali ini dia pergi sendirian lagi? Saya mau temenin dia. Lalu adiknya ini, Sherry, bilang, kan yang hamil istrimu, bukan kamu. Nah, gitu. Kenapa kamu mesti ikut? Nah, dia nggak ngerti. Udahlah, sebentar aja. Koko mau ke sana dulu, dia bilang begitu ya. Lalu dia bilang, semuanya sudah ada, order itu semua sudah jelas, kamu bisa tinggal ikuti aja aturannya seperti biasa. Pasti kamu akan baik-baik saja. Dan memang biasanya baik-baik saja. Gitu. Akhirnya dia pergi, lalu tidak lama kemudian kita tahu bagaimana orang kalau ngantri ya di depan hawker itu seperti apa, begitu kan? Makanya orang ditanya dulu, you masih bingung? Next, you, nah gitu ya. Jadi biar cepat. Nah ini juga yang mereka yang ngantri di depan hawker ini ada satu uncle. Ya, uncle yang ngantri di depan hawker, lalu dia liatin, ya dia udah tungguin lama banget. Nah ini karena yang melayani Sherry extra careful. Dia benar-benar perfect itu, dia lakukan semuanya perfect. Lalu uncle dia bilang, udahlah itu nggak usah pakai sayurnya. Ya nggak usah pakai sayur, udah garnish nggak usah. Saya udah terlambat gini. Cannot, begitu ya. Kata Sherry-nya cannot, dia terus pakein. Sampai akhirnya ada orang yang bilang, dah saya udah terlambat, saya nggak usah, saya cancel. Dia pergi gitu. Tapi si uncle ini dia insist. Dia bilang, oke lah, I help you. Gitu dia bilang ya, I help you biar cepat. Dia nggak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia masuk gitu ke dalam pintu itunya, hawkernya begitu ya. Dia masuk. Waktu dia masuk dan mendekati si Sherry, wah Sherry itu langsung tegang. Dia langsung tegang. Dan dia pegang itunya, makanannya itu ya, hotdognya. Jangan sekali-kali menyentuh punya orang autis kecuali diizinkan Bapak Ibu ya. Gitu. Ini dia langsung pegang kayak begitu. No, cannot. Dia bilang cannot. Dia udah bilang cannot. Itu dia udah crossing boundary begitu. Tapi tetap si uncle ini mau bantu biar cepat, maksudnya begitu. Begitu dia udah ngataan, dia langsung menjerit. Gitu. Dia screaming dengan keras, dia banting semuanya. Wah itu hotdognya semua cilik dibanting, dia pukul ke tembok semuanya. Uncle itu kaget sekali. Wah ini apa yang terjadi? Saya tidak melakukan apa-apa, saya melakukan yang baik, menolong dia, kenapa begini? Nah, langsung yang pelanggan yang lain, yang kalau terjadi begitu, mereka bukan membantu. Mereka mengeluarkan handphone. Di videoin langsung semuanya gitu ya. Biar ada footage katanya begitu kalau terjadi apa-apa. Di videoin semuanya. Wah semua di videoin begitu masuk. Wah lalu siapa yang datang membantu? Yang datang membantu Uncle Larry. Si kakek tua itu.
yang menjual kopi. Dia cepat-cepat tinggalin stolnya. Lalu istrinya juga cepat kita ke situ, itu ada yang teriak. Lalu dibantu begitu. Lalu Ibu Aisyah juga datang membantu. Lalu dipegang Sherry tenang katanya. Karena mereka tahu seperti apa Sherry itu, jadi mereka udah terbiasa. Sherry tenang. Coba terus dia bilang sama istrinya, kamu telepon itu sama Dominic, suruh Dominic balik. Dia telepon Dominic, ini ada kejadian begini. Oh iya, oke, aku bisa. Lalu dia ngomong sama istrinya, cepat balik ke kedainya. Dan begitu dia balik dan semua tenang kembali. Lalu dia bilang sama si Uncle Larry, terima kasih sudah bantu. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Sherry masuk ke bagian dapur, ke belakang, itu ada kitchen, lalu dia pukul semuanya itu. Nah, nanti apa yang terjadi itu banyak api di mana-mana, dia bilang. Lalu si Uncle Larry mengeluarkan satu kalimat yang bagus sekali menurut saya ya. Dia bilang begini, Dominic, don't worry lah. Kita ini tetangga. Kita ini semua satu kampung. Kampung 128, dia bilang. Kita ini satu kampung. Kita ini tetangga. Entah kenapa waktu saya nonton film itu ya. Dan waktu saya lihat adegan itu, yang pertama muncul dalam pikiran saya itu adalah GVBB. Gitu. Itu kesan pertama waktu saya nonton itu, dan saya langsung lihat, saya ingat yang pertama itu GVBB. Rumah rohani kita. Kampung kita. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita masih menjadi tetangga satu sama lain? Apakah masih circle? Apakah masih kampung? Di mana satu anggota dengan anggota yang lain kalau terjadi apa-apa, itu betul-betul langsung urun rembuk membantu begitu. Tanpa mempertanyakan kedewasaan rohani ataupun tingkat penyerapannya terhadap firman Tuhan. Tapi dengan melihat bahwa memang dia adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah kita punya cukup waktu untuk bersama? Saudara, kita bersyukur di GPBB ada relasi yang sangat kuat dalam kasih Kristus ya. Ketika ada saudara-saudara kita atau teman kita yang baru lahiran, ibu-ibu langsung mengumpulkan ya, apa yang bisa dikumpulkan, pakaian, ya, peralatan, itu bisa diberikan kepada saudara kita yang baru lahiran ini. Ada jemaat yang sedang mencari pekerjaan, sedang bergumul. Bukan hanya pemuda dan mahasiswa, tapi juga jemaat-jemaat dewasa. Jemaat lain dengan aktif membantu dan menghubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan. Ada anggota keluarga atau anggota K2 yang sedang bergumul dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, bahkan studi lanjut anak-anak. Informasinya, pergumulannya, dan lain sebagainya. Dan anggota-anggota K2 yang lain, saya tahu beberapa ya, itu langsung membantu memberikan informasi, menguatkan, bahkan duduk bersama, berdoa, mendoakan begitu. Paling tidak itu yang bisa dilakukan. Gitu. Saudara, biarlah ini tetap ada di dalam jemaat kita. Ketika Tuhan menambahkan jumlah yang semakin banyak, biarlah ini tetap menjadi satu jantung kita yang berdenyut. Yaitu kita adalah home, katanya begitu ya. Apalagi nanti ada tambahannya ya, hospitality dan seterusnya. Biarlah kita tetap dekat satu sama lain dan saling mengasihi. Sudah saya ingin menutup bagian ini dengan mengatakan bahwa akhirnya jika kita betul-betul menyelami bahwa kita adalah satu rumah, satu kampung, dan kita hadir dan saling menolong satu sama lain, maka sebetulnya yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah pergumulan itu akan berlalu atau tidak. Ini GPBB kita ya. Dan ini adalah kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukanlah pergumulan ini akan berlalu atau tidak. Itu bukan lagi yang utama. Tetapi yang utama itu adalah dengan siapa kita bergumul. Dan bagaimana kita menghadapinya. Jikalau kita bergumul bersama dengan Tuhan. Dan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka kita tahu bahwa kita akan menghadapi pergumulan itu dengan baik. Jika kita melewati pergumulan itu dengan iman. Kita tahu bahwa kita akan melewatinya dengan baik.
Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita masuk di dalam doa.